Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan analisis antrian. Materi ini merupakan bagian pembelajaran modul 9 tentang teori antrian. Menunggu dalam suatu antrian adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari multimedia ini, mahasiswa akan mampu membedakan model antrian dengan sistem pelayanan tunggal dan sistem pelayanan multiple, menghitung operasi dari masing-masing sistem. Kemudian, sistem antrian pelayanan tunggal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah populasi pelanggan yang tidak terbatas. Yang kedua, disiplin antrian, pertama datang, pertama dilayani. Yang ketiga, tingkat kedatangan Poisson. Yang keempat adalah waktu pelayanan eksponensial. Dengan karakteristik di atas dan asumsi bahwa lambda sama dengan tingkat kedatangan dan mu adalah tingkat pelayanan, maka lambda lebih kecil daripada mu. Telah ditetapkan suatu formula untuk karakteristik operasi pelayanan tunggal seperti berikut. Ini adalah rumus dari sistem pelayanan tunggal. Probabilitas tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem antrian, probabilitas terdapat n pelanggan dalam suatu sistem antrian, jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu antrian, rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam baris antrian, waktu rata-rata dihabiskan oleh seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian. Ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. Kemudian probabilitas bahwa pelayan sedang sibuk, kemudian probabilitas bahwa pelayan menganggur. Sistem pelayanan multiple adalah baris antrian tunggal yang dilayani lebih dari satu orang. Contoh, penerapan sistem ini terdapat pada bank yang ada bagian tertentu menangani pertanyaan-pertanyaan atau pengaduan-pengaduan dari customer atau nasabahnya. Di samping adalah merupakan ilustrasi gambar dari sistem antrian pelayanan multiple. Berikut ini ada disajikan formula antrian untuk sistem pelayanan multiple dengan berdasarkan asumsi bahwa yang pertama adalah disiplin antrian pertama datang, pertama dilayani. Yang kedua, kedatangan Poisson, waktu pelayanan eksponensial, populasi yang tidak terbatas. Parameter model pelayanan multiple adalah sebagai berikut. Lambda sama dengan tingkat kedatangan, mu adalah tingkat pelayanan, C adalah jumlah pelayan. C dikalikan dengan mu adalah rata-rata efektif sistem tersebut, di mana nilainya harus melebihi tingkat kedatangan. C mu lebih besar daripada lambda. Berikut adalah rumus dari sistem pelayanan multiple. Untuk probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem antrian tersebut, probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem antrian tersebut, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian tersebut, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan tersebut dalam sistem antrian tersebut. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian menunggu untuk dilayani, kemudian probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus menunggu untuk dilayani. Dalam formula di atas, C sama dengan 1, yaitu terdapat satu pelayan atau satu server, maka formula tersebut menjadi formula pelayanan tunggal. Berikut adalah contoh untuk mengilustrasikan analisis sistem antrian pelayanan tunggal dan pelayanan multiple, termasuk penentuan karakteristik operasi untuk setiap sistem. Contohnya adalah untuk kasus petugas baru untuk melayani pinjaman pada Bank BNI. Wawancara seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam berdasarkan distribusi Poisson. Dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru tersebut. Maka tentukan karakteristik P0, L, LQ, WQ, dan PW untuk sistem tersebut. Yang kedua adalah tambahkan seorang petugas baru pada sistem di atas masalah tersebut sehingga sistem tersebut menjadi sistem antrian pelayanan multiple dengan 2 saluran dan tentukan karakteristik operasi yang diminta sama dengan pada bagian A. Karakteristik operasi untuk sistem pelayanan tunggal. Lambda sama dengan 4 nasabah per kedatangan, mu adalah 5 nasabah per jam yang dilayani, dan probabilitas tidak adanya nasabah dalam antrian adalah sebanyak 0,20. Jumlah rata-rata nasabah dalam sistem antrian adalah 4. Jumlah rata-rata nasabah dalam baris antrian adalah 3,2. Kemudian, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian adalah 1 jam. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani adalah 0,8 jam atau 48 menit. Probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu sebesar 0,8. Kemudian, kita akan tambahkan
menambahkan sistem pelayanannya, menambah petugas, karakteristik operasi untuk pelayanan multiple. Lambda sama dengan 4 nasabah per jam kedatangan. New adalah 5 nasabah per jam yang dilayani. C sama dengan 2 petugas yang datang. Probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem ada sebanyak 0,429. Jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian adalah 0,952. Kemudian jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian adalah sebesar 0,152. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian adalah 0,238 jam. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dia dilayani adalah 0,038 jam. Probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu adalah sebesar 0,229. Kesimpulan dari kasus di atas adalah yang pertama, menggunakan sistem antrian tunggal pada kasus di atas, nasabah akan menunggu cukup lama dalam antrian dan petugas cukup sibuk melayani nasabah. Yang kedua, menggunakan sistem antrian multiple, nasabah tidak terlalu lama menunggu dalam antrian dan petugas tidak terlalu sibuk. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.